Sahabat PWI, sebentar lagi kita akan menyaksikan live podcast PWI Bisa bersama Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Sugondo, dengan tema Menyerap Aspirasi, Membangun Rumah. Sahabat PWI, sebentar lagi kita akan menyaksikan live podcast PWI Bisa bersama Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Sugondo, dengan tema Menyerap Aspirasi, Membangun Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast PWI Bisa, ngobrol inspiratif, edukatif, dan mencerdaskan. Sangat luar biasa podcast PWI Kabupaten Musi Banyuasin, kehadiran tamu yang tentunya kami sudah jadwalkan beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillah mungkin ini ada keinginan untuk menyapa podcast PWI Kabupaten Musi Banyuasin setelah beberapa tamu yang hadir di podcast PWI, tamu-tamu inspiratif. Pemirsa, di mana saja berada saat ini, yang sekarang ini menyaksikan podcast PWI Kabupaten Musi Banyuasin, boleh bergabung di fanpage kami, Facebook PWI Kabupaten Musi Banyuasin, dan juga nanti kami akan siarkan tunda di YouTube PWI Kabupaten Musi Banyuasin. Dan kita sapain dulu Siti. Alhamdulillah ada Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin hadir di podcast PWI Bisa. Assalamualaikum Pak Gondo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selamat siang seluruh anggota podcast PWI. Ya. Mudah-mudahan selalu jaya. Amin ya Allah. Dan Pak Sugondo tidak sendirian, ditemani Ketua PLT PWI Kabupaten Musi Banyuasin, ada Mas Nofas Riyadi. Ya, sih Bang Jai. Beliau merupakan bendahara PWI Sumatera Selatan, ya. Alhamdulillah berkesempatan hadir pada hari ini karena ada Pak Sugondo di hadir. Amin. Wah. Mungkin supaya rata dari ketua di sini, siapa tahu dapat juga anugerah jadi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Itu juga. Saya sendirian Pak, karena ada CEO host, ada Siti yang menemani di perbincangan ngobrol santai Pak ya. Iya. Karena walaupun santai, tentunya di obrolan ini sangat inspiratif, edukatif, dan mencerdaskan. Oleh karena itu, kami mohon kesediaannya Pak Gondo. Setiap narasumber yang datang di podcast PWI, kami ingin mengetahui ya, setiap manusia itu tentunya, kalau untuk khusus PWI ya, itu menilai seseorang itu bukan dari suksesnya Pak. Alhamdulillah kalau kita lihat Pak Gondo bawa mobil mewah, tentunya proses panjang ada di situ Pak Gondo. Mungkin di sini juga kami pengen tahu kisah-kisah apa sih yang kisah perjalanan panjang menuju, bisa dikatakan menuju duduk di kursi legislatif, apalagi jabatan Bapak seksi sekali, Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Pak Gondo mungkin bisa diceritakan dari awal, dari sekolah lah, karena ini motivasi juga buat adik-adik pelajar yang tengah berjuang untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Mungkin bisa diceritakan kisah seorang anggota DPRD, khususnya ini Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Dek Jai dan seluruh tim yang ada di sini. Jadi kalau bercerita masalah sejarah, ini kan termasuk sejarah hidup ya. Sejarah hidup itu tidak semata-mata hanya keberhasilan, kegagalan juga harus ada di situ. Dari baik kita sekolah zaman dulu kecil, itu boleh dikatakan ya, kalau dari sekolah ini saya dan seluruh tim. Saya itu waktu kecil boleh dikatakan asli itu memang putra daerah, yaitu Kecamatan Meglincir. Dulu sekolah itu, yang sekarang sekolahnya pun masih ada. Nah itu saya tuh sekolah SD dulu di SD N1 Desa Senawarjaya. Nah itu cerita dulu kan.
Jadi saya itu kalau tidak salah pada waktu itu di tahun berapa kurang lebih itu sekitaran di bawah 86 kalau nggak salah. Di bawah tahun 86 kalau nggak salah, saya itu sekolah kelas 1, kelas 2, dan pada waktu itu saya tuh tidak terpikir. Saya tuh diungsikan dari daerah kita sendiri, dari kampung kita sendiri, disuruh menimba ilmu oleh orang tua. Pada waktu itu disekolahkan ke Jawa. Kelas berapa itu Pak ke Jawa? Kelas itu udah masuk kenaikan kelas 4. Dari kelas 4? Udah pisah dari orang tua. Iya. Jadi sudah pisah dari orang tua pada waktu itu kelas 4 SD. Dan saya alhamdulillah sekolah di sana tuh kalau zaman dulu tuh dari Sumatera mau ke Jawa itu memerlukan waktu yang sangat panjang, berhari-hari. Kalau nggak salah 3 hari 3 malam baru sampai daerah Pulau Jawa. Pada waktu itu saya dikirim ke Jawa sama orang tua dan sekolah di sana itu masuk kelas 4. Nah alhamdulillah dengan perjalanan yang panjang juga sekolah ini kan. Itu ikut sama orang tua atau seperti apa Pak? Kalau pada waktu itu saya dititipkan Pak, dititipkan di Wak, taruhlah karena itu ayu bapak kan, pada waktu itu. Nah itu dititipkan di sekolah di sana supaya apa? Yang jelas itu mungkin dianggap zaman dulu itu sekolah itu untuk di Jawa itu lebih bagus lah dari sekolah-sekolah kita di Sumatera ini, karena memang pada detailnya pada waktu itu kalau kita nilai sekarang itu pada waktu itu daerah Jawa itu memang anak-anak yang tamat-tamat dari Jawa itu sukses semua, sudah maju ya, sudah maju lah paling tidak. Nah padahal di situ dari cerita di sana beranjaklah sampai dari SD ke itu kelas 4. Nah itu juga ada liku-likunya Dek Jai. Iya itu Pak, pertama kali kita lihat keberanian, karena anak seusia itu, kata Iwan Fals, anak sekecil itu harus bersaing dengan waktu. Jadi dari itu pada waktu itu saya juga tuh memang ya namanya zaman dulu kan, paling kalau mau kirim uang itu kadang-kadang di sana itu orang tua kan di sini nggak terlalu ini kan, ya semacam katakanlah berusaha tuh di kebun kan, berusaha berladang apa kan. Nah, dan pada waktu itu untuk kalau masalah uang, kiriman uang itu nggak sepadan, nggak kita ini kan terlalu kecil kan, karena walaupun terlalu kecil, tetapi di situ menginspirasi kita bagaimana kita jauh dari orang tua. Nah jauh dari orang tua ini bukan semudah yang kita bayangkan. Oh enak makan ini makan itu, enggak. Pada waktu itu pernah saya di perjalanan itu. Kita kan biasa makan nasi kan? Iya Pak, betul. Nah kalau di Jawa itu ada. Saya tuh sempat juga waktu pindah ke Jawa itu kalau nggak salah sakit dalam waktu jangka 1 mingguan lah. Nah setelah itu berjalan terus. Nah pada waktu kelas berapa? Kelas 6, karena 6 SD itu sudah naik kan, udah berapa tahun. Berjalan. Nah pada waktu itu di Jawa itu ada juga masa susah cari makan. Nah saya sempat ketemu itu. Itu di Jawa di mana Pak? Itu di Jawa di daerah Pati, Semarang. Bukan Jakarta ya? Bukan. Jadi di daerah Pati, yaitu Kabupaten Pati. Pada waktu itu kalau provinsinya Semarang, dan kecamatannya itu kecamatannya Winong. Nah, desanya lagi Klecer Gonang. Nah, itu desa yang jauh dari kabupaten, kurang lebih kalau perjalanan itu sekitar 2-3 jam sampai ke desa desa Klecer Gonang itu. Nah pada waktu itu saya juga bukan tidak cukup apa yang disampaikan orang tua. Nah sempat juga waktu kelas 6 itu
Jadi saya juga pernah bekerja ikut nganuin namanya manen padi. Oh, manen padi ya. Padi itu. Oh, dititipkan juga di sana sama ya sama. Iya. Sama. Jadi kalau kita pulang sekolah kadang-kadang ngambil makanan rumput untuk hewan, untuk sapi, untuk kambing, udah deh, saya sudah semua. Ya. Jadi dari kecil saya itu sudah cerita itu sudah dipelajari dengan supaya hidup ini menjadi mandiri. Beda loh dari sama orang tua sama mungkin dititipkan walaupun sama-sama ya. Sama-sama orang tua juga. Iya, sama-sama orang tua, iya. Tapi di situ dengan adanya umpama sekarang orang tua kirim uang ke saya. Nah, itu memang sudah cukup, tapi kadang-kadang kita juga berpikir, oh ini kalau kayak gini terus saya nggak ada lebihnya. Nah, pada waktu kelas 6 SD sudah berpikir saya itu. Sudah kapan pergi sekolah itu bawa kerupuk dijual di sekolahan itu. Nah, sampai kadang-kadang lakulah 2 bungkus. Iya. Tuh. Jadi dari situlah saya terus mandiri. Ya memang tidak mandiri dalam hal untuk kehidupan, yang jelas untuk keuangan itu belum, kita kan masih dikirim orang tua, nggak bisa mandiri kan kalau itu kan. Iya, betul. Nah, tapi kalau untuk kemandirian supaya kita bisa bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil sendiri pada waktu itu. Nah, alhamdulillah saya sudah dimotivasi dari umur yaitu kelas 6 SD sudah mulai itu. Jadi pada waktu itu setelah perjalanan berapa tahun sampai kelas 6, saya pun waktu itu sudah kelas 6 itu tamat, sekolahnya pun nggak terbayang mau kemana. Nah, pada waktu itu inginnya sih, karena kayak saya juga waktu SD sudah sekolah, di samping sekolah SD, saya tuh siangnya sekolah madrasah sanawiyah. 2 sekolahan berarti. Iya. Tapi kalau siang tuh madrasah untuk pengetahuan umum tentang agama. Tentang agama ialah belajar ngaji, belajar untuk mengetahui fikih-fikih di bacaan Al-Qur'an. Itu sampailah kalau nggak salah saya itu kelas 4. Dan begitu tamat SD, nah saya daftarlah di sekolah di daerah kecamatan itu namanya Winong kan. Nah, Winong itu bersebelahan dengan kecamatan desa Pekalongan. Nah, sementara sekolah MTS itu ada di Pekalongan. Nah, jadi setelah itu berjalan, alhamdulillah pada waktu itu saya juga pokoknya kalau mau cerita ini panjang nih. Iya, betul. Jadi setelah itu saya pada waktu itu nggak tahu gimana, alhamdulillah juga kita pulang. Karena ya pengennya sih bukan di MTS kan. Iya, betul. Jadi pengennya kan di sekolah, karena pada waktu itu kita mau masuk MTS itu karena orang tua juga kan di Sumatera kan. Iya, di Sumatera. Wah, ini kan memang dia kurang mengerti dalam pendidikan, Pak, mengarahkan saya, kamu masuk sini, enggak kan? Sebenarnya yang dititipkan juga, mohon maaf ya, bukannya tidak terlalu mengerti juga untuk dunia pendidikan, berarti Pak ya. Berarti benar-benar ditempa, berpikir sendiri, prosesnya sendiri gitu Pak ya? Iya, jadi berjalan sendiri. Iya. Jadi makanya pada waktu itu saya berpikir, sudah saya gini aja, saya minta pulanglah ke Sumatera. Kelas 6 tamat, pulang ke Sumatera? Saya masuk di bangku MTS. Sudah sekolah. Oh, sudah sekolah Pak? Sudah sekolah di MTS. Jadi begitu proses saya mau pindah, jadi pindahlah ke Sumatera. Ke Sumatera itu pindah ialah di SMP 1 Bayung Linci. Itu sama orang tua lagi ya? Nah, itu kembali dengan orang tua lagi. Iya. Nah, kembali ini juga deh, bukan semata-mata saya tuh langsung tinggal di rumah orang tua begitu sekolah. Enggak, karena terus terang. Begini, karena dari Bayung Lincir ke Desa Senawarjaya itu jauh Pak? Bukan jauh, jalannya nggak ada. Jalannya aja kalau kita mobil itu tenggelam. Jadi nggak mungkin kita pagi-pagi mau berangkat dari Senawar mau ke SMP Bayung Lincir. Jadi
pada waktu itu ya sudah kita putuskan untuk tinggal lagi di tempat keluarga yang di Payung Lincir. Itu prosesnya. Anak titipan berarti Bapak nih. Jadi saya dititipkan lagi di situ. Iya. Jadi sampailah tamat SMP. SMP begitu sudah tamat SMP dengan perjalanan kalau nggak salah tahun berapa itu kurang lebih saya masuk pendidikan. Nah ini juga itu karena orang tua tadi bukannya kita meremehkan orang tua tidak, tapi kalau masalah dukungan moral maupun material mereka sangat support sekali. Itulah kesanggupan ya Pak ya. Itulah mereka support kalau masalah untuk pendidikan. Tapi mereka nggak tahu anak saya ini mau kemana arahnya, kan gitu. Nah, jadi setelah itu, alhamdulillah saya juga ya daftar sekolah ya, daftar sendiri dan tidak pernah digiring orang tua daftarin, enggak. Jadi sekarang tamat SMP saya belayarlah ke Jambi. Ke Jambi sekolah di STM. Itu pun daftarnya juga daftar sendiri. Ampun dah. Nah, sudah dari situ sudah daftar, sudah terima, tinggal lagi dititip lagi tempat keluarga lagi yang di Jambi. Jadi seperti itu terus. Alhamdulillah setelah tamat STM dan saya juga pada waktu itu bukan mau cerita itu bukan seperti ini. Jadi saya bilang tadi saya sudah belajar untuk mencari katakanlah sesuap nasi lah. Iya betul Pak. Walaupun orang tua ada ya, orang tua kita tidak bisa mungkinin, mereka tanggung jawab, dikirim, dikasih uang. Tapi kan kita nih kadang-kadang pengen lebih, ada lebih-kelebihan. Jadi pada waktu itu dengan cara saya, ya walaupun itu secara diri saya sendiri, saya berusaha. Jadi berusahanya, contoh sekarang, saya pada waktu itu waktu masih sekolah kelas 3 STM itu. Jadi saya itu berpikir, ini saya dikasih motor sama orang tua. Dikasih motor. Jadi motor ini, begitu ini saya buat modal. Motor itu dibuat modal untuk dijual apa gimana? Dijual, buat modal. Tapi begitu kembali ke desa, saya beli. Oh, beli motor lagi. Gimana kisahnya Pak? Itu menarik Pak. Nah, jadi beli motor. Motor saya ini yang dikasih orang tua saya jual. Bapak jual ya? Ya, begitu kembali ke desa, saya cari motor yang di situ lebih murah. Saya perbaiki, saya bawa ke Jambi lagi. Sampai di situ saya dengan harga saya beli dulu kurang lebih 1 juta lebih, nah itu bisa berjual 3 juta, berarti kan untung 1,5 juta pada waktu itu. Itu zaman STM berarti Pak? STM kelas 3. Oh, sudah ke situ arahnya. Sudah ke situ, alhamdulillah. Nah, jadi itu dengan proses berjalan terus, alhamdulillah orang tua saya malah senang, bukan malah marah motornya saya jual. Malah senang mereka. Tapi untuk jatah saya itu nggak dikurangi, tetap. Jadi gitu kan. Tapi walaupun jatah ini kan orang tua ini istilahnya itu mereka ini ya standar lah. Karena saya terus terang, adik memang dari kecil tuh nggak ada yang namanya keluarga pejabat, apa yang jadi ini, jadi itu nggak ada. Memang saya terus terang keluar dari keluarga yang sederhana lah katakanlah. Jadi sederhana. Maksud sederhana itu tinggi tidak, rendah pun tidak, jadi tengah-tengah. Tapi dengan keadaan seperti itu, alhamdulillah kami dengan orang tua juga, alhamdulillah cukup lah, alhamdulillah pada waktu itu. Nah setelah itu proses berjalan, saya mulai tamat STM tahun 91, 92 saya kerja. Nah itu kerja di mana Pak? Nah pada waktu itu saya ngelamar selaku sales penjual mobil di Mitsubishi Jambi. Nah perjalanan alhamdulillah pada waktu itu ya termasuk ya kita lumayan berhasil lah. Dengan walaupun sekarang umpama katakanlah kita kalau katakanlah sekarang ini bujang. Nah, kita bujang sudah punya rumah sendiri, sudah punya mobil sendiri. Nah, tapi dengan perjalanan ini, alhamdulillah makin berjalan. Nah, alhamdulillah pada saya 98
karena kita terjadi krisis, makanya saya di PHK. Krisis moneter, Pak? Iya, 98. Ingat saya 98. Jadi karena krisis moneter ya sudah, berarti kami putuskan juga karena pada waktu itu saya juga alhamdulillah sudah berkeluarga. Iya. Pada waktu 98 itu saya sudah berkeluarga, alhamdulillah anak sudah satu, alhamdulillah. Jadi kami putuskan pulanglah ke Desa Senawar, pulang balik kampung kata Wong itu kan. Ya. Nah dari kembalinya ke kampung juga sudah mulai baru lagi dengan kegiatan baru apa ya, pokoknya yang penting kita bisa berusaha bagaimana untuk menciptakan supaya walaupun kita dalam keadaan moneter, dalam keadaan apa, kita bisa keluar dari situ untuk mendapatkan suatu taruhlah kalau zaman sekarang tuh gaji. Tapi kalau kita liar kalau kita serabutan gitu kan nggak bisnis kan, nggak gaji bisnis kan. Ya, jadi pada waktu itu ya sudah saya putuskan pulang dan alhamdulillah sedikit-sedikit saya nggak tahu ya ngurus. Sempat juga Dek, terus terang saja begitu saya pulang tuh sempat juga kerja nggak ada, udah motong karet. Nah pada waktu itu kan nggak gengsi, Pak? Oh enggak iya, biasanya kan aku nih SMA zaman dulu loh, Pak. Kalau zaman dulu SMA itu sudah enggak sudah top. Alhamdulillah saya enggak ada ya, enggak ada. Begitu sudah punya keluarga, alhamdulillah berjalan. Dan pada waktu itu kalau nggak salah diberilah jalan oleh mertua. Mertua kan punya ya mertua, cara kita mertua saya dulu kan orangnya memang termasuk kalau di Bayung Lincir tuh nomor 1 di Bayung Lincir lah. Iya. Dari baik keuangannya, dari baik semuanya. Tapi saya terus terang aja berbicara di sini bukan menghilangkan mertua, tidak. Iya. Tapi memang saya akui mertua saya. Disupport juga ya, Pak, alhamdulillah ya. Tapi mereka itu, orang tua mertua saya itu nyopotnya bukan cara dengan uang. Oh gitu, kirain. Iya. Jadi umpama sekarang di sana ada uang. Saya dikasih tahu di situ ada uang. Silakan kamu mau ngambilnya, mau jalan kaki, mau naik mobil, mau naik sepeda, mau merangkak silakan. Nah itulah. Gitu ya. Nah itulah cara orang tua mertua saya itu mendidik saya. Alhamdulillah. Begitu sudah perjalanan, sudah semua. Nah pada waktu itu di tahun 2004. Ya. 2004 itu alhamdulillah saya dari Jambi itu kurang lebih tahun 98 berjalan dan sudah berkomunikasi, alhamdulillah dikit-dikit sudah ikut beliau mertua ini kan. Iya. Nah mau disuruh kemana saya ikuti, saya diperintah kemana saya ikuti ya. Ya saya ikut belajar karena orang tua saya ini termasuk mertua saya ini termasuk jabatan publik ya, seorang kades kan. Iya. Jadi pada waktu itu saya ikuti semua. Jadi saya itu tidak ada menolak apa yang diperintahkannya, walaupun tidak dikasih uang, tidak dikasih apa, pokoknya. Umpama sekarang contoh saja seperti berpartai. Oh kamu temui si A, ketua partai desa ini. Saya temui. Ya dengan bermotor, dengan apa saja pokoknya. Jadi saya tuh sudah mulai, tapi saya nggak dikasih tahu bahwa ini loh jalan politik, enggak. Oke. Nah